Jadi begitu Bapak Ibu ya. Namanya pendek sekali, jadi tidak begitu panjang. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau main-main ke Departemen Fisika, nanti selain ketemu Pak Fahru bisa ketemu saya, selain ketemu Prof. Parno ya. Nah, semoga semuanya lulus. Jadi Pak Arif mulai mikir nanti dapat tunjangan PPK apa enggak nanti. Tidak usah khawatir Pak, insya Allah dapat ya. Ya nanti bisa seandainya bentuknya berubah, yang penting dapat Pak, daripada nggak dapat ya. Oke, baiklah, saya kira begitu ya perkenalan singkat kita Bapak Ibu. Oke, ini Bapak Ibu bagaimana? Sudah punya soal yang akan kita diskusikan hari ini? Ini sebentar saya cek kisi-kisinya ya. Jadi ini meraba-raba ini paling susah ini kalau pedagogik ini. Jadi saya tadi sempat ketemu Prof. Parno. Jadi bagaimana ini Prof? Soalnya gimana? Nah ini kita sama meraba-raba, tidak tahu soal yang keluar nanti seperti apa kalau pedagogik seperti ini. Tapi kalau soal fisika kan enak, Bapak Ibu sudah ahli, tinggal ditajamkan sedikit gitu ya. Nah ini kalau yang misalnya pedagogik ini kita meraba-raba, tapi insya Allah lulus lah misalnya, banyak-banyak berdoa. Kita pakai naluri sekarang udah ini kerjanya ya, karena kita nanti mohon izin saya share screen Bapak Ibu ya. Ya Pak. Oke. Jadi ini kita nanti bertemu insya Allah 4 kali jadwalnya dengan saya. Yang hari ini itu sebentar. Hari ini itu sikap cinta tanah air. Apakah terlalu kecil atau bagaimana Bapak Ibu di sana? Agak besar sedikit lah. Besar sedikit ya. Bentar. Semoga bisa lebih besar lagi. Sikap cinta tanah air. Ini ya, jadi nanti kita bahas sikap cinta tanah air, kemudian sikap berwibawa, tegas, disiplin, penuh panggilan jiwa, dan samapta, kemudian sikap kesepenuh dan kemurah hatian. Ini yang kita bahas hari ini. Nah, ini kayak apa ya? Jadi ini kayak apa istilahnya? Semacam pembelajaran PPKN ya. Ya, pendidikan Pancasila ini melalui Pancasila ini yang agak kita raba-raba. Semoga saja nanti ketika keluar Bapak Ibu bisa menggunakan nalurinya ya. Oke, ini yang hari ini. Terus ketemu lagi dengan saya tanggal 30, berarti besok ya 30. Besok itu, nah ini agak mendingan ini. Maksudnya kita bisa berbicara masalah ini agak dalam, karakteristik atau pembahasan didik kita bisa meraba-raba. Nanti kalau peserta didik itu tahapannya seperti apa, menurut teori apa itu bisa ya. Kemudian abad 21 ini agak lumayan lah, ini bisa connect dengan yang disampaikan Prof. Parno, TPAJK dan sebagainya, STEM dan sebagainya. Nah, yang hari ini tantangan besar ini, kita tidak tahu ini seperti apa bentuknya ini. Karena ini merupakan baru ya, dan belum tentu saya juga bisa lebih baik daripada Bapak Ibu. Silakan nanti kita berdiskusi bersama, belajar bersama-sama. Kalau Bapak Ibu nanti ada soal yang berhubungan itu silahkan di-share, dibagi bersama-sama, kita pelajari bersama-sama. Dan nanti yang memimpin diskusi juga bisa gantian Bapak Ibu, misalkan contohnya misalkan Pak Firdaus, misalkan Pak Firdaus ya, atau Bu Lili Rodiana, ini teman saya yang persis nih Bu Lili ya. Nah ini Bu Lili Rodiana misalkan punya soal, monggo di-share. Nah, nanti boleh dipimpin diskusinya, kita bahas bersama-sama. Semoga nanti
kita dengan berbagi itu apa ya, kita semakin istilahnya kalau bahasanya semakin paham dengan sepaham-pahamnya ya, karena dengan begitu kita berpikir sebetulnya. Saya lihat kemarin Bapak Ibu sudah mengadakan forum sendiri sepertinya ya, untuk diskusi masalah topik fisika. Itu bagus sekali Bapak Ibu, menarik ya. Silakan dilanjutkan seperti itu, karena dengan begitu nanti Bapak Ibu istilahnya apa ya, saling mendukung, saling mendoakan dengan cara seperti itu. Baiklah Bapak Ibu, apakah oh ya, kita ke kisi-kisi dulu saya kira ya, kisi-kisi untuk hari ini, biar apa kita ada bahan akan kita gunakan untuk kegiatan hari ini. Tapi sebelumnya Bapak Ibu sudah dapat kisi-kisi akan keluar di apa ujian PPG? Sudah ada di LMS. Sudah ada ya, baik kalau sudah ada. Nah itu nanti Bapak Ibu nanti ketika topik-topik seperti yang akan dibahas di kelas saya sama kelas Pak Parmo, nanti Bapak Ibu kalau misalkan punya contoh soal bisa di-share, kemudian kita diskusikan ya, karena soal-soal pedagogik itu lebih cenderung berkembang ya, jadi dia itu tidak ada bentuk pastinya, beda dengan soal-soal fisika. Kalau fisika kan ya gitu-gitu aja ya, jadi agak susah ditanya di situ tantangannya ya. Tapi kelebihannya kalau Bapak Ibu sudah paham, sering diskusi, akan lebih mudah dibanding soal-soal fisika, karena tidak perlu menghitung, tidak perlu berpikir lebih panjang, karena kita istilahnya pakai naluri ya, ini jawabannya ini jawabannya ini gitu. Baik, kita lihat dulu kisi-kisinya. Mohon izin Bapak Ibu saya screen lagi. Ini lumayan banyak singkat saya tadi ini kisi-kisi. Kisi-kisi itu jadi nanti kita sikap nasionalisme ini sangat mirip dengan pendidikan moral Pancasila kalau zaman dulu itu ya. Nah, menunjukkan kesetiaan, kepedulian, penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Jadi ini mirip-mirip PPKN lah, tapi diarahkan ke arah membimbing, mengevaluasi, melatih, dan sebagainya dengan apa? Dengan nilai-nilai nasionalisme Indonesia gitu. Ini mirip yang tadi itu kesetiaan dan kepedulian dan sebagainya ini. Yang kedua ini mempertahankan persatuan, kesatuan serta kepentingan dalam bangsa dan negara. Mirip-mirip ya. Sikap patriotisme menjunjung tinggi keunggulan bangsa itu dalam mendidik. Jadi istilahnya itu bangga sebagai bangsa Indonesia seperti itu. Kemudian rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa. Kemudian menghargai perbedaan, menciptakan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban. Terus kepentingan bersama, mengutamakan kepentingan bersama. Jadi keputusannya harus dapat dipertanggungjawabkan. Terus sikap mempertahankan alam Indonesia. Jadi nanti kalau Bapak Ibu fisika otomatis akan berhubungan dengan kekayaan alam ini ya, salah satunya. Kemudian mengapresiasi kebudayaan Indonesia. Jadi bagaimana Bapak Ibu nanti menjadi guru itu istilahnya menghargai keanekaragaman kebudayaan yang ada di tempat Bapak Ibu mengajar nanti. Kemudian berwibawa, tegas. Nah ini lumayan ini ya. Ini kalau dipraktekkan ketika Bapak Ibu mengajar, saya kira sesuai ya. Jadi ketika kita berwibawa itu
bagaimana kita berani dalam membela kebenaran dan keadilan. Ini ya. Terus taat menghormati hukum. Ini kalau di bahasa sekarang, kalau nanti Bapak Ibu seleksi di guru penggerak, ini termasuk di dalam ethical maturity atau kematangan etik gitu. Itu yang nanti yang salah satunya diuji. Kalau Bapak Ibu ada yang sudah ikut guru penggerak, ketika wawancara, ketika essay, itu pasti ditanyakan masalah ini. Jadi apakah Bapak Ibu pernah diajak temannya misalkan melakukan hal-hal yang melawan hukum atau etik, apakah pernah bertindak yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku, ini ditanyakan ketika guru penggerak ya. Kemudian tegas itu mengatakan benar atau salah, ini juga ethical maturity kalau Bapak Ibu ikut guru penggerak. Bijaksana, ini kalau di soal tulis ini pakai prediksi nanti jadinya, ini mana yang paling bijaksana itu ya. Nah, kalau wawancara enak, lebih mudah karena kita bisa menilai lebih mudah dibanding dengan tulis. Kemudian disiplin, panggilan jiwa, ini kalau Bapak Ibu nanti guru penggerak lagi, ini cenderung kayak guru penggerak sebenarnya, ini soal-soalnya seperti ini tuh. Kemudian siap siaga dan sebagainya. Jadi bagaimana menunjukkan karakteristik kita punya inisiatif ketika menjadi seorang guru, menghadapi masalah di kelas. Terus yang disiplin itu ya wilayah ethical maturity. Kemudian sikap sepenuh hatian ini menampilkan tanggapan sebagaimana dihayati tadi dalam mendidik, mengajar, membimbing dan mengarahkan. Jadi merasakan karakteristik ya, ikut yang mirip tenggang rasa itu ya, bagaimana kita itu merasakan bagaimana siswa kita. Kemudian merancang usaha untuk menuntaskan pekerjaan, jadi pantang menyerah itu istilahnya itu ya. Kemurah hatian itu yang wilayah kesepenuh hatian ya, jadi bagaimana kita merasakan kondisi siswa atau peserta didik kita, terus bagaimana kita itu berusaha menggunakan berbagai cara untuk menyelesaikan permasalahan kita ya di kelas. Kemudian kemurah hatian menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap kebutuhan peserta didik dalam mendidik. Jadi kita harus tahu, makanya nanti ada AKM dan sebagainya, itu berarti kita harus tahu bagaimana kondisi peserta didik kita sebelum kita mengajar mereka ya, atau ada tes diagnostik, itu salah satunya tentu dari kemurah hatian tadi ya. Itu kemudian 19, mendeteksi situasi yang membutuhkan bantuan dalam mendidik. Nah ini sama dengan diagnostik tadi intinya, yang nomor 19. Kemudian mendemonstrasikan sikap tanggung jawab pribadi terhadap situasi yang membutuhkan bantuan, sikap tanggung jawab pribadi. Nah itu Bapak Ibu yang kita bahas hari ini ya, lumayan banyak, 20 poin. Nah, ini kalau misalkan keluar satu-satu ini 20 soal sudah. Baiklah Bapak Ibu, itu gambaran yang akan kita diskusikan. Kalau Bapak Ibu punya soal-soal yang berhubungan dengan itu, atau ada yang di-share mengenai hal tersebut, sangat dipersilakan. Jadi kita bisa diskusi hari ini. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang sudah punya soal untuk didiskusikan hari ini mengenai hal tersebut tadi? Ini agak susah ya. Jadi karena kalau Bapak Ibu ada yang sudah pernah seleksi guru penggerak di sini atau sudah ikut kegiatan guru penggerak? Ada Pak. Bu Yesi ya. Itu pasti tanya Bu ya, wawancaranya itu kan begitu Bu ya? Ya Pak. Ya, wawancaranya itu ke arah sana, terus bagaimana kalau diberi kepercayaan gitu ya. Terus isinya juga ke arah sana. Bagaimana Bu Yesi, bisa diceritakan atau punya soal-soal mengenai ini Bu Yesi? Silakan Ibu. Enggak Pak, soalnya kan itu dikunci, jadi sekali ngerjakan langsung
sudah selesai. Kebetulan ini tinggal lulusnya saja. Angkatan 5, Pak. Berarti tinggal wisudanya ya sebagai guru penggerak ya. Iya Pak, mohon doanya. Amin amin. Ini singkat saya kalau sudah guru penggerak itu sertifikasi nanti ngikut Bu. Jadi amin. Karena singkat saya kemarin untuk yang kategori 1 dan kategori 2. Kategori 1 itu singkat saya ada kasus ada Bapak Ibu yang lulus guru penggerak, kemudian ikut sertifikasi. Nah mereka itu karena guru penggerak itu berapa bulan? 6 bulan atau 1 tahun? 6 saya ikut yang 6 Pak. Iya 6 bulan. Terus PPG ini kan kita cuma 2 bulan untuk yang teman-teman kategori 1. Nah mereka itu dikonversi istilahnya karena lebih panjang, lebih detail itu. Mereka dianggap sudah lulus gitu istilahnya kemarin. Tapi semua saja lah Bu Yesi ya. Amin Pak, mohon doanya. Amin. Tapi tetap semangat Bu, ikut mendukung teman-teman ya. Oke. Baiklah Bapak Ibu, bagaimana, ada soal yang akan didiskusikan atau mau kita bahas bersama? Nah ini ini Pak Bahari, apakah ada soal-soal mengenai ini, mengenai kesepenuh hatian, mengenai apa ini? Kalau Bu Yesi mungkin, ya silakan Pak Bahari, monggo silakan. Ada yang mau pernah menjawab soal seperti apa seperti ini? Belum Pak, kemarin mencoba mencari itu belum ada. Tetapi menurut informasi dari teman-teman yang sudah ujian dari yang lalu, yang tahun-tahun kemarin tuh informasinya tuh soalnya pokoknya lebih banyak ke soal cerita atau literasi tuh Pak. Jadi panjang-panjang terus jawabannya tuh hampir mirip-mirip itu Pak. Itu yang mungkin agak membingungkan. Terus kita minta untuk contohnya ternyata juga tidak punya gitu. Terus kemarin kita coba cari di internet itu juga belum ada Pak. Ya, searching itu belum menemukan sama sekali. Begitu Pak usahanya. Iya ya. Yang susah begitu Pak Bahari ya, karena jawabannya mirip-mirip. Ya. Terus ini memang topik sulit bagi kita ya. Paling enak itu kalau ada wawancara itu sebenarnya itu. Kita bisa cerita apa adanya, yang biar yang nilai itu yang asesornya ya. Nah, kalau bilang ganda itu memang agak susah. Oke, saya tadi sempat download nih, bukan download ya, baca di internet. Itu masalah patriotisme. Nah, nanti coba kita bahas sebentar lah. Patriotisme, nanti kalau ada Bapak Ibu yang punya soal yang lain, boleh di-share. Tapi ingat Bapak Ibu ya, ini bukan contoh soal resmi ya, jadi bisa jadi dia salah ya, tidak sesuai dengan bisa tidak sesuai dengan yang di lapangan. Tapi memang nanti kita sih cenderungnya itu setengah meniru meniru pisah dan Teams. Jadi soalnya memang seperti disampaikan Pak Bahari ya, itu banyak berupa cerita-cerita atau kasus, baru kita menjawab kasus tersebut seperti apa ya. Nah, nanti kalau memungkinkan ada silakan di share nanti Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu silakan duduknya yang nyaman ya, karena kita lumayan panjang ini, kita sampai sekitar 5:30. Iya, duduknya yang enak untuk punggungnya ya, dicari yang paling nyaman, karena tadi pagi sudah tadi siang dengan Pak Prof Farno ya. Iya Pak. Ya, jangan sampai kelelahan nanti KO nanti. Belum hujan udah KO. Nah, mohon izin saya share screen yang sudah saya dapatkan tadi. Nah, nanti Bapak Ibu kalau ada soal silakan di share Bapak Ibu ya. Nggak bisa dibesarkan begitu. Ini agak lumayan, saya akan ngambilnya dari ini, contoh soal pretest PPG terbaru, materi cinta tanah air beserta pembahasan lengkap yang di sini, Bapak Ibu. Semoga paling tidak ini ada gambaran lah seperti apa. Kalau tidak sama sih saya kira wajar, karena ini bukan bocoran soal ya. Karena ketika tes kemarin
itu kalau boleh cerita Bapak Ibu, jadi kemarin tuh ketika ujian itu mereka itu harus menunjukkan sekelilingnya, tidak boleh ada orang. Kemudian apa? Ketika mengerjakan pakai software khusus, ya, exam browser namanya. Jadi tidak bisa direkam layarnya. Terus ketika mengerjakan kameranya harus on, kamera Zoom ya singkat saya. Oh iya Zoom harus on. Jadi memang nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan ada satu orang itu sempat membuat YouTube ketahuan itu mereka karena ini masalah etisnya, ethical maturity. Jadi karena secara etik tidak tepat, orangnya dilarang ikut PPG atau sertifikasi seumur hidup. Jadi tidak bisa ikut itu. Tidak, istilahnya jadi guru ya, jadi guru ya guru-guru biasa tidak mungkin bisa dapat tunjangan ya. Yang dikhawatirkan Pak Arif tadi itu guru itu tidak akan mungkin dapat itu ya. Karena ketahuan membuat video dari YouTube. Karena kita kan zaman sekarang kan sudah masuk masalah TIK itu mudah sekali untuk mengecek Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, ini saya tadi dapatkan di di website dan ini belum tentu sama seperti ini, tapi paling tidak ada gambarannya. Ini masalah patriotisme Bapak Ibu. Ini contohnya ya, dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang harus bisa menerima pendapat orang lain, walaupun tidak sesuai dengan diri sendiri. Nah, sikap menerima keputusan ditentukan secara bersama-sama, walaupun keputusan tersebut belum tentu sesuai dengan diri sendiri. Hal ini sesuai dengan pengamalan Pancasila, terutama sila keberapa Pak Bu? Ini kan benar-benar kayak PPKN kalau seperti ini ya. Ketiga Pak. Ketiga. Pendapat itu bukan keempat. Keempat pendapat. Keempat ya. Keempat. Ya tempat masuk Pak. Ke satu nggak mungkin. Ke satu nggak mungkin ke satu. Ke satu nggak mungkin ya. Keempat ya. Kelima nggak mungkin kelima. Kelima tidak mungkin. Kelima nggak mungkin ya. Kalau kedua? Kemanusiaan ada mungkin. Kedua dan tiga dan empat Pak. Ketiga dan keempat. Ya. Ketiga itu Persatuan Indonesia ya. Ya. Kedua dan keempat itu. Kedua dan keempat. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab ya. Dan yang keempat itu permusyawaratan. Pendapat musyawaratan. Karena yang kita bahas ini menerima keputusan yang dengan cara bersama-sama, berarti ini otomatis sila keempat yang adil dan beradab. Terus ini kan menerima pendapat orang lain. Menerima pendapat orang lain itu menghargai hasil karya orang lain dan sebagainya ya. Itu sila kedua ya singkat saya dulu ya. Ketika butir-butir Pancasila ya, berarti kedua dan keempat. Jadi ini poinnya sila kedua. Yang ini sila keempat. Sikap menerima keputusan bersama sesuai dengan pengamalan sila Pancasila itu sila kedua dan keempat. Sila kedua Pancasila berhubungan toleransi dan hak asasi, dan sila keempat berhubungan dengan demokrasi, politik, gotong royong dan mufakat. Jadi kalau berhubungan dengan manusia kedua, kemanusiaan. Kalau berhubungan dengan musyawarah mufakat keempat. Begitu Bapak Ibu. Tapi singkat ini cuma Bapak Ibu ya. Ini soalnya belum bisa. Ini terlalu mudah mungkin kalau melihat gambarannya Pak siapa tadi ya? Saya lupa namanya. Nah, sama kemudahan soalnya seperti ini Pak. Kemudahan ya. Alhamdulillah. Nanti yang penting semoga kita keluar Bapak Ibu bisa punya gambaran lah. Ini patriotisme ya. Nanti masalahnya kalau soalnya mirip tim sama mirip PISA itu kan banyak bacaan Bapak Ibu, banyak berita-berita gitu ya. Kalau begini mana yang tepat? Ya yang penting kita usaha lah Bapak Ibu ya. Semoga pikiran kita lumayan hangat lah hari ini di sela-sela hujan di Kota Malang. Baiklah, nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut.
1. Negara RI memperlakukan warga negaranya sama. 1 dan 4. 1 dan 4, Bu. Yang merupakan bukti melakukan negara RI terhadap warga dalam hukum berdasarkan UUD 145. 1 dan 4. 1 dan 4. Yang 4 menyerahkan kas melanggar kepada lembaga kehakiman. Nomor 1 betul Pak. Betul. Nomor 1 dan 4 mungkin kayaknya. 2 bukan ya, kayaknya ya. 1 dan 4 kemungkinan ya. 1 dan 4 jawabannya E. Karena memang kalau ada kasus-kasus tertentu itu yang kecil yang menang ya. Tapi kalau kayak itu 1 dan 4. Jadi bentuk perlakuan negara ini terhadap warganya dalam bidang hukum yang sesuai dengan UUD 145 yang ini memberikan perlakuan yang sama di seluruh warga negara dan menyerahkan kasus pelanggaran hukum oleh warga negara kepada lembaga. Oke. Nomor 3. Pak Ali mendapat amanah, jadi ethical maturity tadi ya, untuk membaca teks Pancasila pada satu upacara bendera di sekolah. Pada waktu yang bersamaan anaknya sedang sakit dan dibawa ke rumah sakit. Pak Ali dalam menghadapi situasi tersebut yang paling tepat adalah, jadi Pak Ali, oh ada jawabannya yang tadi. Yang mana Bapak Ibu? C. Yang B, Pak. Melaksanakan tugas. Membaca teks Pancasila baru Baca teks Pancasila. Baru kemudian mendampingi anak ke rumah sakit. Ya, itu jawabannya B ya. Jadi baca teks dulu, terus kemudian mendampingi anaknya di rumah sakit. Rumah sakit. Mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, saya pikir Bapak Ibu ya. Tapi kenyataannya ini sulit ini ya. Kalau anak kita kenyataannya, Pak. Pak. ya. Dampingi anaknya dulu. Kalau orang tua itu replaceable. Begitu ya. Kalau tugas seperti itu banyak yang bisa menggantikan. Peran orang tua nggak ada yang menggantikan. Oh gitu. Baik. Jadi ini memang ini memang enak kalau begini ya. Kalau di kehidupan nyata mesti bingung. Udahlah saya izin aja wis, biar di sekolah pasti ada yang gantiin ya. Apalagi anak ya. Oke, baiklah. Nomor 4. Pasal-pasal UUD 145 memberikan jaminan persamaan kedudukan bagi seluruh warga negara. Salah satunya yakni adanya hak mendapatkan jaminan dalam pasal. Kalau keadilan dan kesejahteraan sosial itu pasal berapa Pak Haji? Jadi menghafalkan UUD ini kita. Kalau nggak 35, 34 gitu Pak. Kalau nggak 35, 34. 34. Kita coba lihat kuncinya saja Bapak Ibu ya. 34. Itu yang orang miskin itu berapa ini ya? Pasal 34 ya, orang miskin itu ya. Bukan 33. 33. 33 atau 34? 33. Di peliharaan Kalau 34 ini berisi tentang hak warga negara untuk melakukan jaminan keadilan dan sosial. Nanti saya aja lah. 34 Pak, fakir miskin anak yatim dan negara. Ada seperti itu Pak. 33 kekayaan negara ya. Ekonomi Pak, ekonomi keadilan ekonomi. Ekonomi kalau 33 Pak. Negara itu ekonomi Pak. Seperti yang C itu Pak. Yang C betul ya. Soal 33 memang sebenarnya soalnya ini debat ribet ini 30 ini 33 ya, biar kita bingung ini 30 itu hankam Pak, 30 tuh Pak. Oh iya. Jadi seharusnya ini keconya kurang ini, maklum ya, karena kita cari gratisan soalnya. Oke, nomor 5. Pernyataan di bawah ini: hak membela negara, hak memperoleh pekerjaan, hak beragama dan beribadah, hak mendapatkan pendidikan, hak berserikat dan berkumpul. Pernyataan yang merupakan hak warga negara Indonesia dan diatur dalam UUD pasal 27 ayat 2.
272. Bahasa apa loh? 2. Pendidikan. Pendidikan. Beragama. Dikataskan Pak, tolong. Yang atas apa Pak? Nomor 1 sama 2 Pak. Membela negara. Nomor 2. Memperoleh pekerjaan. Memperoleh pekerjaan. Pekerjaan. Coba kita lihat jawabannya Bapak Ibu ya. Buat itu. Memperoleh Pekerjaan. ya yang E ya 272. Memperoleh pekerjaan. Ya, itu. Pekerjaan. Ya, Bapak Ibu lebih hafal ini. Saya sudah setengah lupa gitu-gitu ya. Ya siap lah ini berarti PPG ini nanti tesnya ini masalah ini. Amin amin. Amin. Amin, amin. Ini enggak, ini kuncinya kok mau keluar terus ini. Nomor 6. Sikap menghormati. Kelihatan kuncinya. Ya, kuncinya terbuka. Kunci terbuka. Jadi nggak pas ini. Jawabannya A ya. Karena masalah agama. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan Pak itu Pak. Kemana Pak? Tidak kemanusiaan, menghargai, saling menghargai Pak. Agama orang Pak. Itu ada di sini. Agama lain ya. Ada Pak. Di P4 itu ada dulu Pak. Itu salah satunya butir-butirnya yang sila pertama itu yang A itu Pak. Itu Pak. Ketuhanan. Itu butir-butirnya, kan ada butir-butirnya sila pertama. Nah, ada butir-butirnya sila pertama itu Pak. Ada butir-butirnya. Artinya Pak Arif ini ngelontok pokoknya undang-undang ngelontok Pak Arif. Alah, ya Allah ini. Ini gara-gara nggak ada P4 lagi nih kita jadi apa ya? Yang sila ini apa pengamalannya ya? Iya, pertanyaan banyak menjebak juga ini Pak. Iya. Kalau dulu enak ini, anak-anak SD sudah ngafalin ya. Kelas 11, ya sekarang loh Pak, ASN loh Pak, gafal Pancasila Pak. Iya. DPR loh Pak, yang di mana itu Pak ya? Di Lumajang atau di mana itu? Itu DPRD loh Pak, gafal Pancasila. Apalagi yang SD gimana? Iya. Aduh, tapi bisa jadi dia hafal tapi lupa ya karena nervous ya di mahasiswa. Ayo Bapak bacain Pancasila kalau lupa akhirnya. Dan bukan Pancasila itu ada 6. Yang keenam apa Pak? 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa. Berarti ada di YouTube berarti itu. Ya Allah. Ya ini yang perlu kita punya ini nih. Nah, Aduh, undang-undang lagi nih. pembukaannya ini ya. Kewajiban. Nilai kemanusiaan dan keadilan diatur dalam alinea keberapa? Alinea pertama. Alinea pertama. Alinea pertama itu bahwa kemerdekaan itu adalah hasil bangsa. Oleh sebab itu maka dengan itu ada seluruh keadilan dan penjuru bangsa telah sampai ada sebagian dan selalu berusaha mengantarkan rakyat atas pada rahmat karena dapat itu untuk membentuk pemerintah keempat Pak. Empat ya. Karena nanti di sana posisinya. Satu Pak. Ini. Nomor di atasnya harus dihapuskan kaitan dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oh, kemanusiaan. Iya. Bahwa sesungguhnya kewajiban adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu objektifnya harus dihapuskan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Penekanannya di kemanusiaan dan keadilan. Oke. Susah juga ternyata ya, saya aja. Oke, benar ini. Banyak-banyak berdoa nanti Bapak Ibu. Amin. Jadi yang disampaikan Pak siapa tadi, saya belum sempat mengikat namanya ya. Sama Bu Yesi mungkin kalau sudah pengalaman di guru penggerak itu. Keluar kuncinya nih. Lagi kuncinya. Kalau dikasih file-nya langsung kan nggak mikir Bapak Ibu ya.
Kalau gini kan mikir sedikit-sedikit. Baiklah, Kuncinya ngincang terus itu, Pak. Bagaimana? Kuncinya Yang D. ngincang terus itu. Iya. D Pak, D itu Pak, Iya, kuncinya D tadi. D Pak, Iya, jawabannya tadi D. D, D Pak, D D ya? jawabannya soal D, B. D, delta D Pak. Delta. Bangsa Indonesia memiliki kekayaan yang melimpah dan Itu kuncinya. oleh karena kita patut bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya begitu besar. Sikap yang harus diterapkan untuk mempertahankan alam Indonesia adalah ya betul ya. Ini enak, mudah sekali ini. Kalau muncul soalnya yang mirip-mirip yang Ya mudah-mudahan Pak, G Pak, ya, mudah-mudahan Pak, ini, G, dan insya Allah gitu ya keluar seperti ini. Ya minimal kita pas milih tuh milihnya setengah mikir-mikir ABCD, pas dipencet itu yang benar gitu ya Pak ya. Semoga seperti itu, Pak. Iya. Jadi memanfaatkan secara maksimal dengan asas keberlanjutan. Maksudnya, lo itu udah selesai nih. Jadi kalau asas keberlanjutan, maksudnya apa ya? Tidak habis dan tidak langsung kita punah gitu. Tapi kalau energi sekarang kan renewable energy. Gitu. Terbarukan. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah itu tadi 8 soal ya, cepat sekali ya kalau ini. Kalau ketemu Pak Solo satu soal aja lama banget ya Mbaknya ya. Kalau ini udah selesai 8 soal. Udah kalau soal nggak seperti itu Pak, diterangkan dulu, teorinya dulu baru itu Pak. Pak Solo. G, bukan Pak Solo, Pak Marno, itu saya Pak. Kalau Pak Parno emang jos. Kalau kita langsung diskusi. Apa di sini ini? Semua Pak. Kenapa saya Pak? Kenapa? Literasinya bahasa Inggris itu, Pak. Literasi. Baca aja enggak tepat, Pak, apalagi ngartikan. Ya, tapi nanti soalnya bahasa Indonesia lah Bapak Ibu. Kalau soalnya bahasa Inggris bacanya aja udah bingung apalagi jawabnya. Mati duluan bahasa Inggris semua. Ini. Bahasanya yang lulus satu Pak, yang lulus satu. Yang lu satu. Kalau satu jadi Asia yang lulus itu namanya. Oke, baik. Bapak Ibu, gimana ada yang punya soal dari mana gitu silakan kalau mau di-share. Pak kalau bisa di grup Pak ya soalnya Pak ya. Oh boleh, bisa di grup nanti saya kirim di grup dah. Ya, tadi Bapak Ibu itu soal tadi Pak ya. G. Kalau ada soal yang lain silakan di-share Bapak Ibu di grup, boleh saya tampilkan kalau mau. Atau mungkin susah gini Pak, apa kan itu ini kan dulu kan tahun 94 tahun 95 ya. Kan ada tuh di UMPTN tuh ada ini Pak, PPKN. Ada tuh Pak, mungkin bisa di googling gitu. Di browsing gitu. Mungkin. Habis ini. Yeah. Saya kirim dulu yang tadi ini. Saya save sebentar. Sama saya di mana nih? Dan. Oke. Sudah. Tapi itu mudah sekali soal tadi itu ya kayaknya. Kalau seperti itu Bapak Ibu ini udah lulus ini kayaknya. Apa tadi soalnya? Oke. Bagaimana Bapak Ibu? Ada punya soal atau kita download apa kita Google lagi? Ini kayaknya ada contoh soal ini dari Bulinda Variat ya. Bentar, saya lagi tadi soalnya. Soal patriotisme ya.
Oke, itu sudah ya. Coba kita lihat soalnya Bu Linda Varias. Mohon saya share screen Bapak Ibu ya. Kita bahas soalnya, kita fokus ke soal chat. Kalau ini susah kita bahasnya, masa kalau pintar dengan Bapak Ibu ini yang berpengalaman dari sini. Ini saya download saja. Ada ya. Nah ini prinsipnya sama dengan soal tadi. Soal yang saya gunakan tadi, kalau kita menggunakan model literasi ini memang kurang tepat ya, tapi saya kira tidak apa-apa lah, kita paling tidak ada bahan yang kita diskusikan hari ini untuk menggunakan otak kita, biar nanti ketika ujian sungguhnya kita udah kenal dikit-dikit, udah tahu wajahnya ya. Oh, ini sudah pernah saya diskusikan dengan teman-teman. Baik, Bapak Ibu, ini saya kecilkan sedikit, udah kelihatan. Sorry. Ini gimana ini caranya? Oke. Oh. Terlalu kecil Bapak Ibu? Kecil Pak, kurang besar. Kecil Pak. Pak, terus. Kurang Pak. Ini sudah. Kurang Pak. Sudah Pak. Ampun. Oke, siap. Berikut sikap nasionalisme yang dimiliki seorang guru dalam kegiatan pembelajaran, yaitu A. Memberikan kesempatan pada siswa untuk bertanya, B. Membimbing siswa dalam memecahkan suatu masalah, C. Mengingatkan kepada siswa untuk saling menghargai dalam perbedaan ras, suku, agama, D. Membaca doa sebelum proses belajar dilakukan, E. Mengapresiasi hasil kerja siswa. Sikap nasionalisme. Yang A siapa Pak? Gak ada? B. Kalau bukan Pak C Pak. Benar kebangsaan Pak. Kebangsaan gitu Pak. Kalau beda nih enak. Ada yang C, ada yang D ya. Yang C dulu. Kenapa Bapak milih C? Oh, Nasionalisme. Karena sikap nasionalisme. Dan rasu gini. Jadi gini Pak, yang disebut dengan nasional itu Pak. Jadi bangsa itu utuh dulu maksudnya gitu Pak. Jangan sampai terpecah belah gitu loh Pak. Kan bahasa kita kan macam-macam sukunya gitu Pak. Sehingga kalau saling caci maki kan nanti akhirnya gontok-gontokan gitu loh Pak. Jadi kalau nasionalisme berarti kan nation itu negara, bagaimana sikap cinta terhadap tanah air, cinta terhadap manusia. Betul Pak, bisa juga seperti itu ya. Yang membaca doa ini, jadi tetap D Pak. Bukan. Jadi bukan tuh Pak, sesuai sila satu itu Pak. Sila satu ya, religius itu Pak. Religius. Ini boleh lah kita lihat 4 lagi, ya. Betul ya, jawabannya C ya berarti ya, mengingatkan sesuatu yang menghargai perbedaan ras, suku, agama. Dan ini kita dalam mendidik di kelas itu kan harus menghargai perbedaan Bapak Ibu. Jadi agamanya beda, oke, bangsanya beda, no worries, jadi nggak ada masalah. Yang nggak berbahaya Pak. Kenapa Pak? Madura semua Pak. Madura semua, Islam semua. Yang beda ekonominya. Madura dalam negeri apa Madura swasta Pak? Oh asli Pak, Madura dalam negeri Pak. Dari mana aslinya Pak? Sampang Pak. Sampang paling barat. Sampang paling barat. Berarti dekat Bangkalan berarti ya? Katanya Dek. Gak hitungan dong ini. Istri saya Pak Makassar Pak. Oh iya, lu maju tuh Pak. Berapa? Itu nggak seperti Madura aslinya, itu seperti jalan Jawa, bener tuh Pak. Berkali-kali touring ke sana itu, enggak Pak. Lali ini itu tuh Pak. Dan Bapak yang asli Madura Pak ya?
Baik. Papan yang terbelakang. Kita kembali lagi nomor 2. Yang penting kita nikmati Bapak Ibu ya belajar hari ini. Tapi sudah serius sama Pak Prof Arnold. Dengan saya kita santai-santai saja biar nggak stres. Duduknya sambil cari bantal boleh, makan. Karena udah sore jangan sampai Bapak Ibu stres ya. Nggak usah dibesarkan lagi Pak ya, nggak bisa Pak ya. Berapa? Dibesarkan lagi nggak kelihatan Pak. Oh nggak kelihatan sekarang? Iya. Sudah kelihatan itu. Sudah kelihatan tuh, Pak. Kayaknya Pak Arif, lampunya dinyalakan, Pak Arif. Enggak, sampai itu. Pak Arif ini kayaknya terkendala sinyal. Enggak lancar Pak. Alhamdulillah pakai wifi ya. Nggih. Mendidik, mengajar, mimpin. Enggak bisa Pak. Layarnya kurang kecelakaan. Ya bertambah Pak. Pakai peninggal mulai berkurang Pak. Mendidik, mengajar, mimpin, mengarahkan, melatih, menilai, dan evaluasi peserta didik dengan cara mempertahankan kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas. Ini kata-katanya terlalu ribet ini kayaknya. Di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam didik dan terwujud jika guru memiliki sikap Nasionalisme. patriotisme. Nasionalisme. Berkorban Pak, kalau begitu Pak. Berkorban. Kalau berkorban yang mana? Patriotisme. Iya, patriotisme berkorban Pak. Patriotis. Kalau Itu nasionalisme. berkorban. Berkorban itu apa? Kepentingan bangsa negara dan atas segala-galanya. Jadi suku bangsa sebagainya itu. Cinta terhadap bangsanya ya. Ya. Ya, keselamatan bangsa dan tanah air. Ini kayaknya Bapak Ibu. Kalau soal ini lumayan bagus ya. Jadi nanti Bapak Ibu harus tahu nasionalisme seperti apa, patriotisme itu seperti apa. Ya, betul. Oke. Baik. Apa kuncinya ya? Ada kuncinya Pak ya? Ada. Kuncinya. Yang servisnya apa tadi? Kita minta ibunya tadi ini. Coba. Kalau iya, kuncinya apa? Tidak ada kuncinya, Pak. Tidak ada kuncinya. Udah ada ya. Kuncinya ini. Tidak ada. Hilang katanya, Pak. Jadi hilang. Kita duplikasikan aja nanti ini. Ini lumayan bisa ternyata, iya. Memang ini agak susah nih. Nanti Pak Arif dikasih kunci sendiri. Sendiri ya. Oke, baik. Kita nomor 3. Mengadakan les di luar jam pembelajaran merupakan sikap titik yang dimiliki oleh guru. Rela berkorban. Rela berkorban ya. Ini kalau les di luar jam pembelajaran dapat gaji bagaimana Bapak Ibu? Nah, iya itu yang saya mau tanyakan, Pak. Saya yang pikir itu. Itu tadi yang mau saya tanyakan, Pak. Kalau lesnya dapat uang gimana? Rela mencari diambil dan dua ATK gitu beli spidol itu Bu. rela mengejar jadwal karena di luar jam. Ya rela berkorban lah Bapak Ibu. Kalau gajinya kan itu kan namanya bunganya. Jadi kita kan yang penting niatnya itu Pak Arif ya. Kan mengorbankan tidak apa anak-anak istrinya ditinggal ngelesi ya. Rela berkorban berarti Pak ya. Iya. Atau gajinya nggak begitu banyak ya. Aduh, alam disyukuri Pak. Iya. PHK banyak sekarang loh Pak. PHK bener Pak. Saya bener Pak, banyak PHK Pak. Pak Arif masih ngelesi Pak Arif. Enggak, sampang loh Pak. Wong gratis enggak laku Pak. Enggak laku. Terlalu jujur Pak Arif. Udah Pak. Pak Arif. Belum Pak Arif pindah Malang, banyak yang nyari guru les Pak. Amin. Iya Pak, amin. Tapi Pak Arif saat itu tanahnya luas. Padahal Pak Arif ini bahasa Inggrisnya juga bagus loh. Napa Bu? Oke, Pak Arif ini pokoknya rela berkorban ya. Udah rela berkorban, tapi nggak ada yang mau dikorbankan ini orang-orang yang nggak laku. Pak Arif dan Bapak Ibu yang lain, kita lanjut nomor 4. Silakan Bapak Ibu kalau ada soal lagi, silakan ditaruh di WA, kita bahas bersama-sama di sini. Yang kita nikmati sajalah diskusi. Anggap aja ini kita silaturahim ya, silaturahmi. Kita sambil
sambil kenal mengenal kita guyub rukun gitu ya. Nomor 4 coba kita lihat. Berarti habis ini kita coba cek patriotisme seperti apa, nasionalisme seperti apa. Nanti biar just baik, pada hari Senin seperti biasanya warga sekolah selalu mengadakan upacara bendera pukul 6.30. Namun kali ini hujan turun sangat deras dan tidak memungkinkan dilaksanakan upacara bendera. Anda seorang guru, kala itu Anda memiliki jadwal mengajar pukul 9. Apabila Anda menjunjung tinggi sikap patriotisme, hal yang Anda lakukan adalah bagaimana? D. Bapak. Busnya berangkat. Ada jas hujan loh Pak sekarang loh Pak. Ada gerakan. Ya ini kalau ribet banget gitu aja ya. Selama tidak ada Tapi yang repot di sini Pak, ini Pak, gurunya datang, siswanya enggak ada. Enggak apa-apa. Sekali. Kayak presensi. Pak lagi curhat ini ceritanya. Enggak benar Pak, betul loh Pak. Betul. Oh gitu. Betul Pak. Kayak hari Sabtu kemarin itu dari subuh sampai jam 9 itu. Separuh yang datang Pak. Udah karena listriknya mati saya Pak, listriknya mati. Mendingan separuh itu Pak. Saya belas enggak ada Pak. Itu swasta apa negeri Bu yang belas itu Bu? Kebetulan swasta Pak. Oh, pondok mungkin ya, agak pondok atau daerah-daerah pinggir Bu ya. Ya itu tengok-tengok sendirian gurunya itu. Tapi Ibu berarti benar-benar mengamalkan sikap patriotisme ya. Patriotisme Ibu. Nah, malah berkorban katanya. Apa? Apa itu Bu? Tengok-tengok itu apa Bu Yes? Tanya Pak Arus itu, tengok-tengok apa? Saya Anda sentuh Bu, jadi bisa disentuh gitu. Enggak paham itu yang Madura. Tengok-tengok itu apa? Anu nengok-nengok, delok-delok. Berarti zamannya mana Bapak Ibu? A, B, C, D, E? Siapa D? Delta ya. Pak, Delta Pak. Kondisinya datang tepat waktu. Kalau yang ini kan hingga mendekati jam mengajar Anda. Jadi, nah kalau sampai jam mengajar ini agak susah ya. Ini derajatnya yang perlu dipilih Bapak Ibu. Satunya itu apapun kondisinya itu benar-benar apa motivasinya tinggi ya. Yang C tunggu sebentar tapi nanti saya tetap berangkat. Nah itu ya. Oh jadi mungkin gini Pak ya, yang definisi dari apa? Pak jam pertama terus Pak. Itu nanti gini apa? Jadi dia tuh apa? Berkorban untuk kepentingan bersama gitu Pak ya. Itu patriotisme. Iya. Sikap patriot, sikap kayak pahlawan itu loh Bapak Ibu. Iya. Jadi dia patriot sejati ya, dia terjadi saya siap berangkat. Ini susahnya ini ya, kalau gini lumayan bagus soalnya ini. Ya, soalnya ini sama-sama bener ya. Ini yang ini C nomor piro toh? Itu kalau di soal tuh Pak, kalau ada yang 1-0 gitu Pak ya, skornya nanti enggak Pak ya? Yang mana Pak? Soal seperti itu kan mirip-mirip jawabannya. Apa kalau mau kita salah itu 0 nilainya enggak ya? Nah ini saya kurang tahu bagaimana penskoran Bapak Ibu, penskoran apa tim PPG ya. Apakah mereka 1-0? Apakah mereka dibuat berjenjang ya? Kalau dibuat berjenjang itu pasti ada derajatnya. Misalkan ya nomor D misalkan ditangkap nilainya 1. C 34 lah. D misalkan ini setengah 0,5, yang lain 0. Itu bisa jadi seperti itu. Karena kalau begitu kita sebut kalau asesmen pendidikan namanya partial credit model namanya. Jadi dinilai secara parsial sebagian gitu ya. Nah, kalau mereka pakai dikotomi berarti D misalkan D nomor jawabannya betul 1, yang selain itu 0 itu dikotomi. Jadi kurang tahu masalah itu, nanti kita lihat petunjuknya. Kalau petunjuknya pilih salah satu jawaban yang benar berarti itu pasti 1 dan 0. Kalau yang tempat menurut Anda, kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Salah -1 seperti SNMPTN zaman dulu itu, apakah mungkin? Oh iya. Ada juga mungkin seperti itu. Kalau betul +4. Kalau betul +4, salah -1. Jawab 0. Kalau tidak jawab 0.
Itu kan dulu. Berarti nggak wajib menjawab semua kalau gitu. Iya, itu soal seleksi itu. Oh, seleksi Pak ya, berarti. Ya, tapi di ilmu pendidikan seharusnya nggak ada itu Bapak Ibu. Iya. Berarti sudah kuno tuh Pak ya? Iya, sudah kuno. Kayaknya UTBK sekarang wajib ngerjakan semua, sudah nggak pakai cara dulu kayaknya. Ya, saya ngalami ini Bu, MBTN dulu, alami saya Bu. Dulu, Pak. Saya juga Pak Arif. Pak Kusaini yang nggak ngalamin kayaknya. Cuma udah lama aja nggak ngalami saya Bu. Pak Kusaini nggak ngalami. Saya ngalami, namanya SPMB kalau nggak salah begitu. Lebih kejam lagi Pak. Lupa, itu bahkan pernah itu saat dulu pas kos itu anaknya Bu Kos cerita, saya kerjain semua, saya pinter kan gitu, nggak tahu salah semua. Kerjain semua. Nah itu memang kalau secara evaluasi pendidikan kurang tepat ya, kalau ada -1, ada 0, ada 4 itu kurang tepat. Tapi itu kan nama policy ya, nama seleksi, itu boleh-boleh aja, silakan boleh digunakan. Tapi kalau untuk PPG tidak ada pengurangan Bapak Ibu, udah isi saja lah kalau ragu-ragu. Semua Pak ya. Bahkan iya, kalau bahkan AKM kan ada yang ragu-ragu dikasih tanda khusus Bapak Ibu ya. Bukan, saya sempat jaga dari itu. Yang seleksi prioritas PPG kemarin itu yang ragu-ragu dikasih tanda khusus Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti dikasih soal 120 ya, dulu ya kalau prioritas ya. 120 itu kalau ragu-ragu dikasih dipencet tombol ragu-ragu. Gimana itu gambarannya ya? Jadi ada tombol di bawah, di kanan, seingat saya kanan itu. Kalau ragu-ragu dipencet ragu-ragu, kalau yakin dipencet yakin. Nah nanti warnanya berbeda nanti. Oh, warna dari jawabannya itu Pak ya. Warna ya, terus kalau bisa ragu-ragu pun tetap diisi. Iya Pak. Ragu-ragu tetap diisi, tapi pencet ragu-ragu, jadi warnanya nanti warnanya beda. Terus kalau waktunya habis, itu yang ragu-ragu dianggap yakin, jadi apa nilainya full. Kalau misalkan ketepatan, misalkan kalau kebetulan pas tepat itu nilai anunya mendapat nilai tepat. Kalau salah kan 0, gitu ya. Itu mungkin nanti cerita kemarin seharusnya sama nanti, karena panitia tetap ya. Saya dulu pernah berjaga itu. Pak, tanya Pak. Monggo silakan. Mau tanya, kalau misalkan kayak ini kan bencana di saudara kita di mana Cianjur ya, kan banyak relawan itu, kemudian kita menghimpun dana sumbangan, itu termasuk sikap apa Pak? Nasionalisme, patriotisme, bela negara, cinta tanah air, atau rela berkorban itu Pak? Jadi kayak saya diuji kayaknya sama Pak Ahmad Basori. Oh enggak Pak, siapa tahu besok apa lebih up to date begitu itu Pak, kan ya, gitu konteksnya lebih up to date. Ya Pak Arif, apa Pak Arif, jawabannya Pak Arif? Kalau kalau nasionalisme ya, kenapa itu kan saudara sebangsa bukan air Pak ya, ya. Nasional ya, kalau misalkan kemanusiaan ya Pak, kenapa kena musibah itu kan ya. Jadi itu Pak. Lah, yang susah kalau itu pilihan itu loh Pak. Jawab yang mana saya itu loh Pak. Itu kalau pilihan Pak. Semua benar. Kan biasanya betul A, B, C, D, E semua benar. Semuanya benar. Semuanya benar. Kalau PMP cari jawaban yang paling panjang, Bu. Bahasa Indonesia juga, Bu. Katanya jawabannya paling panjang katanya. Bahasa Indonesia. Kalau nasionalisme, coba kita aja googling. Tinggal apa kita googling dulu ya? Dulu ya, nasionalisme. Coba bedanya di mana? Tapi setelah itu kita bahas ya. Ya. Izin kasar sekali lagi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada PPT-nya, monggo kita pakai. Nasionalisme, beda nasionalisme itu ya. Ya biar kita sama-sama belajar. Beda beda nasionalisme dan patriotisme langsung keluar ini. Biar nanti Pak Arif tidak khawatir ini mana yang diutamakan. Oke, apa perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme? Saya besarkan sedikit Bapak Ibu ya. Ini karena layar saya lumayan besar, jadi di sini besar di sini.
Nasionalisme merupakan sikap cinta tanah air, bisa dilakukan dengan membeli serta menggunakan program. Sementara patriotisme adalah sikap rela berkorban, misalnya berkorban untuk memerdekakan negara atau mempertahankan kedaulatan wilayah. Itu ya, nasionalisme itu cenderung cinta tanah air, Bapak Ibu, membeli menggunakan produk dalam negeri. Nah, kalau patriotisme fokusnya ke arah sikap rela berkorban untuk memerdekakan negara atau kedaulatan wilayah. Jadi kalau jadi pahlawan patriotisme berarti Pak Arif. Berarti ya cinta tanah air, Pak. Cinta tanah air ya. Cinta tanah air yang nasionalisme, Bu. Patriotisme berarti. Nasionalisme. Ya, kalau yang itu mengarah dulu, mengarah ke apa, Bu? Mengarah ke ini, Patriotisme. pembelaan. Tuhan negara. Berarti cinta tanah air. Nggak apa, namanya kita belajar itu ya, kita diskusi. Ini ada lagi penulisnya Fania Karunia Mulia Putri. Ya. Nasionalisme, patriotisme dan heroisme hubungan dengan perasaan dan sikap ilmu dari dalam diri dan kelompok. Menurut Ketut Mulyani, nasional adalah paham yang bahwa keselamatan tinggi dan individu ada pada suatu negara atau bangsa. Ini kok memandang rendah ya? Ini nasional Pak. Kapitalisme namanya. Bagaimana? Yang mudah-mudah bahasa itu kapitalisme namanya. Contohnya Hitler itu kapitalisme. Kan masih ingat Pak itu. Betul. Itu keliru tadi itu. Maaf aja Pak, kurang tepat tuh Pak. Ya, ini kayak kita ada feedback ini kayaknya. Iya, Suaranya. Ya, mungkin di mute dulu mungkin bagian. Semuanya di mute. Nah, Bu. Di mute dulu semua. Nah, kayaknya sudah suaranya agak pentingan ya. Jadi sementara dalam arti luas, nasional adalah perasaan cinta dan bangga. Oh iya, sempit ya. Terhadap tanah air serta bangsanya tanpa memandang rendah. Ini yang luas ya Bapak Ibu ya. Tadi Ya, itu yang sempit. Ini yang sempit. Kalau sempit itu merendahkan orang bangsa lain, kayak Hitler dan sebagainya. Kalau arti luas, kalau arti luas itu cinta tanah air, bangsa yang saya hebat itu loh, tapi tidak memandang rendah. Jadi bangga. Kalau misalkan kayak upacara itu melihat merah putih itu langsung berdiri. Terutama Pak Arif ini, kalau upacara langsung berdiri, tidak ngobrol sama tak kanan kiri, langsung hormat gitu ya. Nah, itu nasionalisme berarti. Kayak Nagabonar itu loh Pak Arif dan Bapak Ibu yang lain. Ya, hormat geraknya. Bukan cinta tanah air sungguhan itu. Bendera langsung hormat. Lihat patungnya Jenderal Sudirman langsung berhenti, langsung hormat. Nah, itu. Tadi misalkan ketika sekarang ini ada celana Levi's, salah satunya celana Jin, misalkan itu Jin tapi merek Indonesia, Bapak Ibu, saya bangga pakai produk dalam negeri. Nah, seperti itu ya. Itu cinta tanah air atau nasionalisme. Kalau patriotisme, sikap seorang atau kelompok orang yang rela mengorbankan apapun yang dimiliki demi mencapai kejayaan serta kemuliaan tanah airnya. Jadi patriotisme cenderung mengorbankan apa yang dimiliki untuk negaranya. Tapi sumbernya dari cinta tanah air. Jadi nasionalisme, gara-gara nasionalisme timbul patriotisme. Jadi dasarnya itu nasionalisme kemudian patriotisme. Jadi kalau Bapak Ibu pakai baju itu pakai kaos, suka pakai kaos merah putih, nah itu nasionalisme. Tapi gara-gara itu terus negaranya butuh, ayo Bu, misal atau Pak Arif, Anda harus ngajar di Kalimantan, padahal Bapak di Madura, Bapak rela ke Kalimantan, itu namanya patriotisme. Tapi Bapak Ibu, Pak Arif tapi cinta tanah air itu, tapi sudah lebih dari cinta tanah air maksudnya. Kemudian heroisme, membela satu hal yang memang terlihat benar dan bukan membenarkan hal yang salah. Heroisme ke arah sana, Bapak. Jadi kalau heroisme itu cenderung mana yang benar, mana yang tidak. Oh ini benar nih,
berarti dibela gitu ya. Beda utamanya mana? Sikap cinta Arif dilakukan dengan membeli serta menggunakan produk dalam negeri. Nasionalisme itu begitu, membeli produk dalam negeri. Makanya beli Mas Pion Pak Arif, jangan beli merek yang lain. Kalau yang lain iya Pak, kalau kipas enggak, pengecualian Pak. Sini karena pakai hubung betul Pak. Kita pakai KDK saya. Pengecualian Pak kalau yang kipas itu. Oh gitu ya. Hubung isinya jelek Pak sini Pak. Bener Pak. Oh kalau kipas dia apa Pak Arif? Yang merek KDK Pak. Oh gitu. Kipas saja Pak, hanya kipas saja. Selain kipas itu ya. Paspion. Cintailah produk-produk Indonesia itu loh Pak Ali Markus. Kalau bis pasti akas. Cintailah produk dalam negeri ya. Ini berarti kita nasionalis. Kalau patriotisme berarti cenderung kita itu sodakoh gitu ya istilahnya ya. Apa yang saya punya saya berikan. Karena heroisme mana yang benar mana yang tidak, berani membela yang benar gitu ya. Itu berarti heroisme. Saya kira itu Bapak Ibu ya gambaran nasionalisme, patriotisme dan heroisme. Paling tidak kalau nanti keluar itu tidak bingung. Semoga yang dikeluarkan nanti Bapak Ibu yakin keluar. Amin. Oke. Kalau itu tadi masalah patriotisme, heroisme dan apa lagi tadi satu lagi nasionalisme. Tadi satu soal belum kita Bapak Ibu. Terakhir, Pak. Belum bahas tadi ya. Soal terakhir. Semoga nanti ada soal lagi yang lain. Ya Allah. Ini Pak Arif posisi di sekolah Pak Arif atau di Di sekolah Pak. Waduh. Sekolah jam 4 begini Pak Arif. Pulang nanti maghrib. Sudah saya belum ngelock SKP juga Pak. Ada kalau soal UAS sudah di lock, sudah selesai saya. Kan pakai online semua. Kalau guru yang aktif banyak tugas tambahan itu pasti sampai sore sampai malam Pak. Saya sendiri ya iya sama Pak. Yang guru-guru aktif banyak tugas tambahannya pasti begitu. Saya ini bebas ini repot Bu ya. Doton terakhir itu anak-anak tuh gimana karena COVID atau gimana nggak ngerti saya Bu. Ya tadi tuh Bu les gratis nggak ada yang datang. Tapi memang produk anak sekarang itu produk keluaran dari COVID ya Pak. Jadi susah dikendalikan nggak kayak dulu Pak. Bahkan sama saja Pak. Itu dasar nggak bisa Bu demi Allah Bu. Itu dasar nggak bisa Bu. Iya, iya kita lebih susah Pak. Saya fisika tuh apa yang saya ajarkan dulu Bu. Yang Bernoulli barang dulu Bu. Kan pun itu dasar tuh Bu. Ya Allah, saya tuh sambat bener Bu, gimana ngeluh. Kalau saya pribadi gak ada masalah Bu, bener Bu. Jangankan fisika Pak, suruh tertib pakai hasduk, pakai dasi, itu aja susah. Sama ya berarti di mana-mana. Ya, datang untuk tidak terlambat, saling waktu guru minimal itu sudah enggak. Terlalu lama kena virus itu Pak. Iya. Ya setidaknya dengan anak saya sendiri Bu, dengan anak saya sendiri, agak seperti saya gitu loh Bu. Itu kalau anak saya cubit anak saya sendiri Bu, udah ada yang sendiri ya cubit betul Bu. Jangan Pak. Saya nasihati pelan-pelan, Jom. Wah ini curhat semua ya Pak. Ini ya. Nggak apa, daripada nanti pas belajar fisika nggak bisa curhat ya, serius. Jangan keren-keren Pak Arif. Saya kasih tips ya. Saya kasih tips. Kalau menghukum jangan fisik. Anak saya sendiri Bu, putra saya sendiri loh Bu. Kalau murid saya nggak ada yang saya hukum fisik Pak. Bukan saya Bu, anak saya sendiri, anak kandung. Nggak berani saya Bu, gini Bu. Ya lah, emaknya marah lah. Yang lain marah lah kalau anak sendiri. Yang penting jangan dilestikan Pak Arif. Jangan dibatik loh. Oke. Kita kurang satu lagi nih soal dari Bu siapa tadi? Dari Bu Aris tadi ya? Bu Linda. Oh iya. Bu Linda bukan dari saya. Saya kira Bu Aris. Ini senior saya nih Bu Aris ini. Ini saya di asisten beliau nih. Iya Bu Aris ya? Jangan buka kartu. Kita PPL bareng. Oh iya bareng ya. Bisa di asisten dulu ini.
Berarti beliau lebih canggih daripada saya ini. Amin. Nanti off the record saya minta dibagi tips Australia. Off the record aja. Oke, baiklah, kita lanjut Bapak Ibu. Nomor 5. Tidak membeda-bedakan siswa yang memiliki prestasi tinggi dan prestasi rendah, selalu menyamaratakan perbedaan siswa merupakan ciri seorang guru dalam menerapkan sikap. Nah, ini memang susah kalau begini ya. Ini Pak Arif saya kira masih garuk-garuk ini sebelum jawab ini. Supaya iya menghargai perbedaan ya. Menghargai perbedaan. Bukan, Mbak. Bukan, Mbak. Bukan. Kalau patriotisme bukan ya. Bukan, Pak. Ya, karena bukan pengorbanan ya. Nasionalisme bukan, Bu, karena apa? Ini tidak ada warna bangsanya nih, Pak. Kayak ada warna. Ya. Berarti yang mana ini? Yang D sepertinya Pak, delta. Yang E. Karena berkorban nanti dia mirip ke patriotisme ya. Pak. E. Oke, baik. Berarti jawabannya E, Bapak Ibu ya. Nanti kalau ada kuncinya salah ya. Tapi sama benar ini. Oke, itu patriotisme menghargai perbedaan. Baik. Sudah cukup ini soal dari Bu Linda. Sekarang ini ada soal dari Bu Adia, Bu Novi ya ini ya, Bu Novi Ahadian. Nah, kita lihat. Ini yang mana Bu Novi ini? Jangan-jangan sama dengan soal tadi nih. Oh enggak, beda lagi ya. Bentar Bu Novi. Ini mohon izin saya menunjukkan berani membela kebenaran. Oh ini mohon izin saya aja ya, saya copy dulu. Bapak Ibu silakan ngobrol, saya copy paste dulu. Nah, nanti biar enak bacanya ya. Oh, ini gimana nih? Soalnya sebentar. Itu yang di depan kisi-kisinya, Pak. Oh, ini kisi-kisinya ya. Nomor 2. Itu masih lanjut. Kisi-kisi nih. Oh, ini salah ya. Oke, saya copy paste dulu biar mudah bacanya ya. Oke. Ini apa kabar Mas Farhan, Pak Bu Novi? Oh, Bu Novi fisika entah ini. Iya, Pak. Gimana kabarnya Mas Farhan? Sehat ya? Baik, sehat. Ini ketua HMD zaman saya dulu ini anunya. Saya anak buahnya yang ini ada Pak Ririn, Pak. Pak Ririn dari Lamongan ya. Pak Ririn. Pak Ririn Julianan ada dulu ini. Halo, Assalamualaikum. Gitu. Bentar saya cari. Waalaikumsalam, Pak. Saya kangen sama Arif. Wis rapi, Pak ini. Alhamdulillah. Pertanyaan yang sama Bang Arif. Teman kayak gini, udah 17. Alhamdulillah. Temen tidur ya. Temen tidur, Pak. Aduh. Bahaya ini. Pak Arif tetap sama lucu. Ya, kalau lucu begitu nanti Pak Arif bisa umurnya panjang, Pak, insya Allah. Amin. Barokah Pak Arif. Amin. Saya nunggu soalnya dari Pak Arif. Untuk saya Bapak Ibu ya. Ada jawabannya. Iya, nanti satu tempat aja jawabannya dah. Tak apa-apa, ada jawabannya gini. Di sini harusnya ada Mas Rio Perdana juga ini. Tapi angkatan apa sih ini kalau Mas Rio? Firdausi paling tahu ini, Pak Firdausi. Mas Rio kayaknya tahun 99. Iya betul 99. Murni ya kalau nggak salah ya. Iya kayaknya murni. Beliaunya ikut ini juga. Iya Pak. Iya Pak ikut. Kemarin saya ke Singosari, Mbak Novi, ketemu siapa namanya saya lupa itu ya. Itu kita cerita-cerita, oh masih ingat ini, oh ya ingat gitu.
Singasari. Siapa ya? SMA Ma'arif, saya mahasiswa, ada mahasiswa yang apa? AM ya, AM ke sana. Yang ngobrol Bu siapa? Saya lupa nih. Nanti coba saya cek namanya. Rumahnya di Batu sekarang. Bu Hilmi, bukan? Oh ya, betul Bu Hilmi. Iya. Betul. Kita ngobrol banyak kemarin. Kalau itu rajin banget itu. Iya. Sebentar, kamu kok nggak mau sebentar. Pak Firdausi di mana sekarang dinasnya, Pak? Di Sumeneb Bu, kembali ke kampung halaman. Oh. Saya pangling ke Bu Novi. Dulu kurus. Ini berarti hebat, bahagia ini. Iya betul Pak. Ada salam dari Pak Wira. Dari siapa Pak? Pak Firdaus, ada salam dari Pak Wira Mojokerto. Oh, waalaikumsalam ya. Itu teman kuliah itu Pak. Yang luar dari Pak Firdaus itu kayaknya. Kok bukan ini. Ini mungkin nanti editannya nggak begitu bagus Bapak Ibu ya, tapi paling tidak kita lebih mengerti. Sorry Pak, betul Pak. Betul Pak, betul Pak. Dari Pak Edi gula. Betul. Betul Pak. BBL dia nih, seru. Anak BBL. Khusus. Maaf, aku saya ini misalkan pada saat uji pengetahuan nanti, misalnya semoga saja tidak terjadi, terlempar gitu, sinyal misalkan bermasalah gitu, apakah nantinya itu ada pengaruhnya? Oh, tidak ada Bu. Nanti petugasnya, ini soalnya kemana? Nanti petugasnya itu Bu, di pos ya istilahnya. Jadi kan kita bisa kontrol dari pusat kan, posisi Ibu ya. Nah, jadi nanti ini kok hilang, kameranya mati misalkan, kita pos Bu. Nanti Ibu tidak bisa ngerjain lagi. Ibu menghubungi yang ngawasi. Misalkan ketika saya ngawasi, berarti menghubungi saya. Nanti kita, tapi syaratnya kameranya harus nyala lagi. Kalau enggak, Ibu nggak apa-apain, nggak bisa ngerespon ya anunya. Berarti itu nanti pakai exam browser itu Pak ya, aplikasinya. Karena kalau pakai itu tidak bisa di screenshot yang pertama, yang kedua kita bisa kontrol dari pusat. Ini Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau gini Pak, saya tanya Pak ya, kalau untuk data seluler tuh Pak, kalau pakai ini UP itu kira-kira berapa giga Pak ya, anunya Pak? Kalau Pak, makanya antisipasi ini Pak, saya tadi pakai WiFi, takutnya listrik mati dulu Pak. Jadi saya pakai ini, pakai data Pak, berapa giga itu loh Pak? Terus kalau seharusnya, gimana Pak? Kalau Bapak ketika saya pakai WiFi Pak ya, UP pas listrik mati. Giga berapa giga tuh? Itu gimana Pak? Gak ada masalah Pak ya? Nggak apa-apa, tinggal beli lagi Pak. Nanti yang jaga itu, yang jaga itu nanti baik-baik ke orangnya. Orangnya itu biasanya jadi admin kayak misalkan di sini biasanya nanti kemungkinan Pak Rizky gitu yang jaga. Jadi kemarin tuh saya Pak, kemarin tuh putus ya Pak. WiFi-nya mati, saya nggak boleh pakai data. Iya. Nah, itu Pak, kalau pakai ini pakai data, kalau UP itu maksimal minimal berapa giga Pak? Pakai data. Itu kalau panitia pusat itu mintanya 10 giga Pak. 10 giga Pak ya. Oh, gitu. Iya. Tapi Pak, 10 giga saya kira sudah sangat berlebih itu, karena saya pengalaman Google Meet kayak gini itu dulu ketika ngantar tamu itu dari Malang ke mana, Bandara Juanda sampai pulang lagi itu cuma habis 1 gigaan kok Pak.
Enggak, UP-nya Pak, UP-nya berapa giga yang dibutuhkan Pak kalau pakai data seluler? Prediksi saya sekitar 5 giga nggak salah. Tapi enaknya siapin 10 giga seperti permintaan panitia Pak. Oke. Karena kalau pakai handphone kan layarnya itu Pak. Jadi pakai ini Pak, pakai tethering itu rencananya gitu saya Pak. Tethering dari handphone. Itu Pak, itu berapa giga Pak ya? 10 Pak ya, cukup ya? 10 giga Pak. Betul. Oke. Saran panitia Telkomsel 12 giga. Bisa. Saya mohon tanya, jika pastinya kan dalam waktu sekian jam itu saat UP kan pengen ke belakang tuh misalkan, tuh nggak masalah, tapi resikonya waktu tetap berjalan begitu ya Pak? Kalau aturannya sih sebelum ujian diharapkan ke belakang Bu. Misalkan kadang-kadang kan nervousnya itu bawaannya kan pasti ke belakang terus Pak. Gimana kalau begitu? Kalau misalnya begitu boleh. Misalkan Bapak Ibu, terutama yang sakit harus sering-sering ke kamar mandi ya, boleh. Jangan terlalu stres Bapak Ibu ya ketika ujian nanti, karena nanti stres mempengaruhi juga ya. Iya. Jadi nanti itu pengawasannya kok baik sekali kok. Nanti tapi sebelum ujian diminta ke kamar mandi dulu. Setelah itu nanti kalau kamar mandi kalau bisa itu apa ya? Kamar mandinya dekat ya. Jadi memang benar-benar waktunya itu kelihatan Bapak Ibu. Sholat pun boleh kok. Sholat boleh asalkan ada kameranya menghadap ketika kita sholat gitu. Terus kemungkinan itu kena jadwalnya di tanggal 17 atau 18-nya ya Pak, yang untuk kita UM itu fisikanya. Itu yang tahu itu panitia pusat kayaknya, panitia nasional Bu, panas Bu. Oh gitu, belum ini ya, nggak bisa tahu dari sekarang ya. Mungkin berapa hari? Sudah ada jadwalnya belum ya? Ya di situ perkiraan tanggal 17 18 begitu aja. Oh, antara itu Bu, antara itu berarti. Kan secara itu tanggal Sabtu dan Minggu Pak. 17-nya Sabtu, 18-nya Minggu nggih. Oh iya, biasanya sih cenderung ke Sabtu ya. Minggu khawatirnya ada yang non muslim, tapi biasanya dipakai juga sih. Ini saya ingat dulu. Jumat dipakai, kecuali sholat Jumat tidak. Terus Sabtu dipakai. Minggu bisa juga Bu dipakai Bu. Iya. Terima kasih Pak. Yeah. Tetap semangat. Yang penting itu banyak-banyak berdoa Bu. Amin. Iya Pak. Iya. Orang pintar itu kalah dengan orang yang beruntung Bu. Iya betul. Terus yang penting yakin. Iya Bu Aris. Iya Bu Aris. Beras. Kim menghibur sendiri. Saya kasih bocoran. Yakin aja Bu, yakin. Nanti kita minta ijazah sama Pak Husam. Saya dulu biasanya gitu, Pak Husam amalannya apa gitu, pasti. Gitu ya boleh. Tunjuk boleh Bu. Halo Bapak. Ya tuh, pada beliaunya yang jos, kita ngikutnya beliau itu. Pak mau tanya Pak. Monggo Bu Yayu. Ya betul. Yes. Kan untuk ujian UP itu kan pakai exam browser ya Pak ya. Apakah nanti kita itu harus mendownload atau gimana? Apa langsung sudah ada gitu kita sudah siap untuk membuka exam browsernya atau gimana Bapak? Jadi terima kasih Bu Yayu. Ini kok saya jadi panitia pusat jadi kalau ditanya-tanya gini. Bagi-bagi yang loh Pak Gus ini terus terang kita yang paling takut di UP kan Pak, karena trauma UTN itu Pak. Kita sudah 3 kali Pak UTN-nya Pak. 3 kali Pak UTN. Makanya kita trauma, harap-harap cemas gitu loh Pak. Semangat campur Pak. Nanti yang penting sebelum hari H istirahatnya cukup Bapak Ibu ya. Jangan sampai pas hari H pusing atau sakit nanti malah ngefek juga. Tapi enggak, insya Allah ini Ibu Sawo ini yang lebih bagus persiapannya. Kalau yang kemarin dulu tuh kan 14 hari yang TPLP gitu ya, 10 hari bahkan kok. Tanggal 4 sampai tanggal 15 baru ujian. 11 hari dengan ujiannya Pak. Memang kayak gimana gitu nggih.
Saya masih ingat itu Pak, tahun 2017. Itu setiap harinya kegiatan ya Pak ya. Iya, Setiap hari iya, bahkan minggu tuh masuk Bu, masih ingat saya Bu. Mike gitu. Minggu tuh masuk loh Bu. Itu Bapak dulu bener Bu. Ini Pak Riri ini iklan saya LPTK dulu. mana Pak Arif? Saya dulu di Anu, di Unesa dulu Bu, di PLP. Unesa itu satu. Saya ngikut Pak Arif. Iya, Saya pikir hanya LPTK UM yang 27 orang lulus cuma 3. Saya pikir hanya UM. Unesa kita. Makanya kita trauma. Dimaklumi juga Bu, gimana ya Bu ya, ya Allah ini. Pak Saya merasakan Pak, nggih Pak. Sering-sering istighosa berjamaah nanti Pak Arif. Amin amin. Berjamaah. Jadi sebelum nanti selain diskusi bersama sebelum Satu Pak, saya tahu ini Pak Riri dengan Pak Sofyan ini satu angkatan dan saya dulu PLPG-nya. Oh gitu. Semoga sukses Bapak Ibu. Ya, kita jangan melihat yang dulu-dulu Pak. Kita lihat aja yang ke depan aja. Kalau kita lihat yang belakang mesti kita suram semuanya udah. Kita lihat ke depan aja. Jadi nanti Bapak Ibu exam browser itu nanti sebelum Bapak Ibu ujian nanti ada namanya pretest ya. Pretest. Uji coba ya. Try out dan semacam itu 1 hari sebelumnya. Itu tryout diajari sama pengawasnya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu misalkan ketemu saya ini misalkan, berarti saya yang ngawasi Bapak Ibu. Itu nanti di sana pas hari pertama itu, jadi besok ujian misalkan. Nah, sekarang itu nanti kita itu diminta menginstal Safe Browser tadi itu ya, Safe Exam Browser itu. Nah, itu satu-satu dicek Bapak Ibu sama pengawasnya. Oh ini sudah. Misalkan yang belum Pak Sofyan itu, Pak Sofyan ini kok masih belum. Jadi kan layarnya kan dilihatkan ke zoom-nya. Kok belum misalkan. Nah, terus ini ya Pak dituntun dari sini Pak. Nah, itu kalau jadi dipastikan semuanya sudah bisa masuk ke software-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada hari tryout itu juga Bapak Ibu latihan mana yang bisa di save, mana yang bisa di ragu-ragu. Cara mencetnya bagaimana, terus ngasih passwordnya. Nanti ada passwordnya nanti Bapak Ibu. Ada passcode namanya ya, passcode. Jadi nanti kayak orang kalau Bapak Ibu mau transfer sesuatu itu, kan dikirim ke SMS. Nah, yang kirim nanti pengawas ujiannya. Kodenya nanti 4562 itu harus dimasukkan. Nah, setelah ada 4562 berarti Bapak Ibu bisa masuk soal dan sebagainya. Jadi tidak usah khawatir ya. Karena kayaknya pemerintah ini memang kayaknya berusaha untuk mensertifikasi Bapak Ibu semua secepat-cepat. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Begitu Bapak Ibu ya, masalah Safe Exam Browser nanti itu diberikan linknya oleh panitia pusat, terus nanti ada tryoutnya, itu berarti Bapak Ibu sudah bisa latihan install dan sebagainya. Besoknya baru ujian. Untuk masalah datanya kemarin sih 10 GB ya, itu jaga-jaga. Dan kalau bisa cari tempat dengan sinyal terbaik. Kalau dari Safe Exam Browser sih dia itu sangat ringan sekali. Yang berat itu zoom-nya Bapak Ibu. Zoom-nya itu yang masalah. Biasanya di situ. Oke, itu ya masalah softwarenya. Kemudian softwarenya itu ringan sekali ya, ringan sekali. Jadi dia beda dengan. Jadi kalau nanti Safe Exam Browser tidak bekerja, tapi Bapak Ibu bisa ke YouTube kendala di komputernya bisa begitu. Nanti teknisnya nanti bisa hari H kok nanti tanya ke pengawasnya. Bisa jadi berbeda Bapak Ibu ya. Iya. Oke. Terus untuk yang disiapkan itu laptop sama HP gitu ya Bapak? Itu ada 2 alat gitu nggih? Iya, 2 itu ada. Aja gitu. Jadi satunya laptop, satunya lagi HP. Dan HP-nya itu nanti harus ditunjukin ke sekeliling ruangan, Bu. Ruangannya dilihat, oh ada orang enggak, terus ibu belakang ibu siapa, terus kalau pakai meja suruh nunjukin di bawah meja itu ada orang enggak gitu, Bu. Terus jangan lupa loh, ini panitianya itu layarnya besar sekali ya. Jadi kayak misalkan ada sekitar 20 orang itu biasanya. Itu bisa lihat semua loh Bapak Ibu.
Jadi beda dengan HP atau apa, itu didesain kalau limit kan 9 kalau saya ini ya, cuma 9. Nah, kalau Zoom itu bisa melebar loh Bapak Ibu. Jadi ngawasi itu bisa kelihatan semua. Jadi oh ini aneh ini, bisa di Zoom itu. Itu canggihnya Zoom dan canggihnya panitia pusat. Jadi hati-hati nantinya. HP-nya itu menggunakan Zoom juga gitu nggak Bapak? Untuk melihat kondisi ruangan. Ya, HP-nya Zoom. Ya, HP-nya Zoom, laptopnya Save Browser, aplikasi chat. Makasih Pak. Jadi kok kayak kita mau briefing ujian besok ini kayak ini. Menunggunya yuk sekarang mumpung ada waktu banyak-banyak berdoa. Apa ya? Dan nanti pas hari H itu yang kita pilih seandainya random gitu. Oh, ini nggak bisa nih lagu-lagu yang kepilih itu semoga pas benar gitu ya. Jadi gitu saya kira ya. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjut kita lanjut membahas soal dari Bu Novi tadi. Mohon izin saya searching Bapak Ibu ya. Silakan kalau butuh minum, silakan minum-minum Bapak Ibu ya. Biar tetap fresh, tidak stres ya. Baiklah, kita tadi ke soalnya Bu Novi. Saya besarkan sedikit, saya kira. Ini kok soal kuncinya udah kelihatan nih. Oke, Bapak Ibu, apakah sudah terlihat dengan jelas di tempat Bapak? Sudah, Pak. Ya. Oke. Nomor 1, salah satu tugas wali kelas setiap kenaikan kelas harus menentukan 3 siswa terbaik untuk menerima hadiah dari sekolah. Jika Anda sebagai wali kelas, maka hal yang akan Anda lakukan dalam menentukan siswa urutan 1, 2, dan 3 berdasarkan apa, Bapak Ibu? Kepribadian dan nilai rapor. Yang B. Kepribadian dan nilai rapor. Kepribadian dan nilai rapor. A, rata-rata nilai rapor. C, nilai rapor dan capaian prestasi non akademik. D, tibatan pengurusan asis dan nilai rapor. E, prestasi akademik dan non akademik. Yang betul yang mana Bapak Ibu? B. Kita lihat kuncinya. Oh ya, B Bapak Ibu. Sesuai kuncinya yang nomor. Jadi, nilai rapor dan kepribadian. Nilai rapor. Oke. Yang nongol aja ini. Nah, ini terdapat 5 kriteria. Coba saya nggak bisa. Udahlah, biarin aja lah, biar nggak daripada kelamaan. Terdapat 5 kriteria penilaian teman sejawat, yaitu kejujuran, kedisiplinan, integritas, tanggung jawab, dan penampilan. Agar penilaian teman sejawat yang Anda lakukan objektif, maka yang dilakukan adalah keluar lagi kuncinya. Yang mana Bapak Ibu? Agar objektif. Setiap aspek dinilai teman-teman dan sebagainya. Yang A, Pak. Yang C, Pak. Nah ini bagus ya soalnya kalau ada 2 yang beda pendapat. A sama C ya. 5 kriteria penilaian teman sejawat dari kejujuran, kedisiplinan, integritas, dan agar penilaian melakukan objektif. Yang adalah yang jawabannya C ya. C. Menilai teman sejawat dengan 5 kriteria sekaligus. Kalau yang A, setiap aspek dinilai dulu untuk semua teman, misalnya aspek kejujuran dinilai dulu untuk semua teman baru sekaligus. Ini masalah sih, masalah cara kerja kali ini ya. Mekanisme saja. Ini yang agak susah kalau soal seperti ini ya. Ada yang sudahnya kejujuran, terus klek. Terus berikutnya apa? Kedisiplinan, satu-satu gitu ya.
Kalau mendiskusikan dengan teman lain, saya kira salah ya. Nggak boleh kita diskusi kalau penilaian teman sejawat. Kemudian perlu mempertimbangkan senioritas, tidak boleh juga karena nanti relatif. Meranking aspek zona dari ranking pertama sampai terakhir untuk semua teman, penilai juga ranking itu juga kurang tepat. Memang antara A dan C ini bisa digunakan. Tapi kalau yang C ini kelebihannya semua nilai langsung ya, langsung dapat, langsung fokus kalau yang lainnya dapat fokus lainnya. Kalau yang A ini satu persatu tapi dia bolak-balik ya, kan bisa jadi satu orang satu lembar penilaian. Berarti yang soal ini nih seperti PKG itu Pak ya? Karena ada tuan sejawat juga macam Pak, peran anak didik ya. Soal yang itu tadi itu Pak, yang PKG guru dan seperti itu kira-kira. PKG Pak. PKG? Iya PKG guru. Saya ada PKG guru PKG Pak. Jadi guru itu tiap tahun harus punya PKG. PKG. Ada sejawat, ada antar peserta didik, ada dari masyarakat itu loh Pak. Iya betul. Itu ya memang sekarang kayaknya pemerintah ke arah sana sih, cenderung penilaian teman sejawat biar lebih objektif. Penilaian kinerja itu Pak. Ya kinerja. PKG. Dan dulu bahkan tuh Pak, berdulu. Dari dulu sekali ya. Dari dulu nggih. Sejak 14 salah. PKG nggih. Baik, kita mengarah ke nomor 3. Nomor 3, sekolah Anda pada akhir libur semester mengadakan studi tour ke luar kota selama 3 hari. Dan Anda menjadi salah satu guru pendamping dalam studi tour itu. Sesuai rencana, rombongan studi tour akan tiba kembali di sekolah hari Minggu sore pukul 5, karena hari Senin adalah hari pertama masuk sekolah. Tapi karena sesuatu dan hal lain rombongan baru tiba kembali di sekolah hari Senin pukul 3 pagi. Beberapa guru berencana untuk izin tidak masuk pada hari pertama karena kenaikan. Apa yang bukan? Termasuk yang A. Masuk sekolah tidak seharian penuh. Yang B Pak. Harusnya B. Meskipun banyak. Yang B. Yang B Pak. Yang B. Yang A selamanya tidak penuh Pak. Berarti kan ini nyuri waktu berarti ini. Ya. Yang B. Yang B. Jawabannya B ya. Ya. Karena masalahnya kalau menyarankan guru lain yang tidak masuk untuk tetap masuk, masalahnya yang menyarankan masuk apa tidak kan itu masalahnya ya. Ya. Menyampaikan kepada masyarakat agar mengimbau para guru tetap masuk juga masalah juga. Kalau dia nggak masuk, fokus ke diri sendiri. Suaranya kecil kan Dek? Suaranya kecil kan? Iya. Terus menyarankan pada peserta didik yang ikut studi tour tetap masuk sekolah juga. Jadi fokusnya ke diri sendiri sebenarnya bagus ya modelnya ya. Ya. Sebagai dari izin. Ini agak memang ya. Kalau Bapak Ibu gimana? Sudah betul jawabannya? B Pak. Betul. B ya. Tetap masuk itu biasanya nggih. Apa yang akan Anda lakukan? Beberapa guru berjalan untuk izin tidak masuk pada hari pertama. Ini yang soal ini sepertinya agak susah ya, seperti gambarkan tadi ya. Jadi kita fokus ke diri sendiri tetap masuk ya. Nomor 4. Untuk mengerjakan tugas dengan baik, apalagi tugas bertumpuk-tumpuk, selalu dibutuhkan banyak energi. Terkait dengan hal ini, pilih salah jawaban yang paling mendekati diri Anda. Ini kok jawabannya muncul ini. Nah, udah muncul lagi. Udahlah, nggak apa-apa lah. Nah. Anda nggak ngelihat Pak jawabannya. Begini ya. Kelihatan Bapak Ibu ya? Tidak terlalu kecil? Tidak cukup tuh Pak. Kelihatan. Kelihatan Pak. Baik. Saya bisa lagi. Nah.
Apalagi tugas bertemu-temu selalu diperlukan banyak energi. Pilih salah satu jawaban yang paling mendekati diri Anda. Yang mana? Oh, mana Bapak Ibu? Jawabannya Bapak Ibu ya. Ya. Ini cenderung kayak kalau yang ini tidak benar, Pak. Ini egois berarti ini. Yang A tidak baik ya. Ya, egois tuh Pak namanya. Kehabisan tenaga ini kurang bagus. Terus yang C energi terkuras, juga kurang tepat. Energi hampir terkuras, juga kayak kurang energi ya. Kalau Pak Arif ini ngopi biasanya Pak Arif ya. Kopi tadi Pak, saya Pak. Kopi asli. Kenapa? Kopi asli. Kopi asli. Bismillah aja Pak, gini Pak. Enggak ada masalah. Ayo Pak. 2 hari. Kuncinya udah kelihatan Pak. Iya, udah kelihatan Bu ya. Udah lah, nggak apa-apa. Jawabannya nanti kalau mirip-mirip seperti itu caranya Bu ya. Terus sesuai waktunya sehingga masih ada energi untuk tingkat berikutnya. Ini sudah disebut siroh itu ya. Kerjakan segala sesuatu nanti terus pindah yang lainnya. Anda yang nomor 5. Anda memiliki siswa yang ingin sekali menguasai keterampilan yang menurut Anda belum saatnya dikuasai oleh siswa tersebut. Sekolah hanya Anda yang dapat melatihnya, namun Anda tidak memiliki waktu luang. Ucapan yang dapat dikatakan pada siswa adalah siswa tidak bapak waktunya. Susah makin. Yang E. Ya. Ya, jawabannya ya. Ya, Coba ini saya ini terpecah dari 2. Oh, saya enter aja. Yang nomor 6. Seorang guru menegur salah satu siswa saat mata pelajaran sedang berlangsung karena ia tidak mendengar penjelasan guru dan malah bermain handphone. Pernyataan yang patut digunakan guru untuk siswa tersebut adalah sini bukan saya. Yang C. Yang C. C ya, jawabannya C betul. Jadi kalau menegur harus halus, kata Bu Aris tadi, nggak boleh kekerasan Pak, nggak boleh dicewek. Kalau anak sendiri, kenakan mentalnya Pak. Anak sekarang kalau fisik banyak yang kuat, kalau mental mereka nggak kuat. Oh gitu. Pakai mental itu loh Pak. Mental. Iya. Mental ya. Oke. Pakai hati. Pakai hati. Kalau saya nggak nanti handphonenya kayak gitu. Dan lembut. Handphonenya taruh di meja saya, nanti kamu ambil waktu istirahat, itu sudah semuanya nanti berhenti biasanya gitu. Nah, ya kalau seharusnya gini Bu, kalau di sekolah saya di sekolah anak saya tuh gini, ada piketnya tiap kelas tuh Bu. Jadi tiap kelas dia nanti ada piket untuk kalau kan tambah HP itu Bu ya, ketika pelajaran di kupon ke sana gitu Bu. Itu di anak saya SMP, saya kan sini SMP-nya. Tuh Bu. SMP Pak, anak SMP masih takut. Kalau anak SMA udah nggak bisa sama temen sendiri. Iya. Tapi kalau KPM memang seperti di kami itu ya pakai HP loh Pak. Kami kirim materi, membuka HP gitu, grup WA dan sebagainya itu pakai HP juga. Cuman kan pemantauan untuk pemakaian masih dalam konteks kebutuhan pendidikan gitu. Jadi kalau saya ini Bu, apa di sini kalau ini mentalnya tuh apa gaming loh Bu. Malah gaming. Iya, Bu. Bahkan makanya kita kan sering keliling itu pasti buka game atau buka
gitu loh. Atau buka materi gitu Pak Arif. Kalau saya gitu. Malang itu ada handphone pembelajaran, betul namanya, bukan handphonenya Bu, mentalnya enggak siap itu tuh. Ya sama aja anak Malang lebih parah gitu. Jadi kalau saya letakkan di saya, atau kalau kamu nggak mau mendengarkan, handphonenya nginep 1 minggu yang ambil orang tua itu udah takut. Itu betul Bu. Itu pakai BK biasa kalau pas saya tuh Bu. Kita kalau sudah dikasih tahu handphonenya saya kasih BK biar BK manggil guru orang tuanya. Iya. Bahkan yang keras tuh ini Man 3 Malang tuh hancurkan loh Bu. Man 3 Malang tuh Bu. Ada videonya itu. Pak Gus, saya ini jadi mendengarkan banyak cerita dari berbagai sekolah. Kalau di kampus nggak ada begitu. Curhatan ya Pak. Bentar Bu ya, nyalakan lampu bentar Pak. Oke, yang penting kita happy lah sore ini ya, belajar sambil cerita-cerita nggak apa, yang penting masuk Bapak Ibu. Berarti mana jawabannya ini? Iya. Jawabannya apa Bu? Iya. Oh betul ya, ya. Oh, beda lagi nih tadi ya. Oke. Nah, lah. Nanti saya share filenya, nanti bisa dibaca lagi Pak. Iya. Ya, kita nikmati saja lah sore hari ini sambil ngobrol-ngobrol, kita belajar. Di wilayah Anda mengajar ada komunitas GTT, yang terwadai dalam PGRI, melakukan penggalangan dana sukarela untuk berjuang ke Jakarta, mengusulkan minta agar diangkat sebagai PNS. Jika Anda telah menerima tunjangan profesi, apa yang Anda lakukan? Apa kira-kira? Ini susah nih jawabannya ini. Di scroll. Yang mana Bapak Ibu? Anda PNS, mendukung semuanya penggalangan dana. Ini saya turunkan saja mungkin ya jawabannya biar tidak. Yang bilang dari mana? Oh, ya. Keluar jawabannya. Ya. Nah, ini agak susah kalau sampai ini ya. Mendukung semuanya dengan ajak teman sendiri misalnya. Ini kan grup GTT misalnya ya. Ya Pak itu yang akan membayar apa ya, akan bayar perwakilan GTT. Oh GTT enggak ND dulu Pak, enggak jadi ND Pak. Yang mana Bapak Ibu? Jawabannya D. Yang D. Dalam penggalangan dana itu agar mulai dana yang cukup membayar perwakilan GTT di Jakarta. Jadi Bapak Ibu ini posisinya sebagai PNS loh ya. Terus ini ada dari GTT perlu dana untuk demo itu ya ke Jakarta, misalnya begitu. Ini jawabannya C. Harusnya berarti yang mana Bapak Ibu? Yang C. Menarik simpati terhadap upaya penggalangan dana itu, meskipun kita tidak memberikan kontribusi dalam bentuk. Ini C. Berarti yang C. Pak. Kalau saya lebih ngarang ke C Pak. Karena C ini Pak ya. Kalau C itu sama sekali kalau C itu hanya simpati saja Pak, nggak ada bentuk pedulinya. Kalau yang mana? Karena Pak Guru PGRI itu ada iurannya Pak, itu Pak dipotong, bahkan ada iurannya. Jadi apa ketika gajah tuh kalau sebagai manusia mungkin bisa, tapi sebagai PNS nggak bisa, hanya simpati saja karena ada aturannya. Begitu ya, kalau PNS ada aturannya ya. Ada iurannya Pak PGRI itu Pak. Jadi ada perwakilannya tiap kabupaten tuh Pak. Ada perwakilannya gitu loh Pak. Kenapa nggak ngusulkan ke PGRI yang sini untuk apa, untuk
Kita posisinya sebagai PNS itu Pak, posisi kita sebagai PNS Pak itu. Ya, posisi PGRI itu nggak punya kekuatan hukum Pak. Loh kan hanya kan itu kan hanya musuh kepada PGRI agar kan hanya untuk mengkosi ke Jakarta Bu gitu Bu. Jangan melihat PGRI atau enggaknya Pak, tapi lihat PNS-nya, kita sebagai PNS gitu. Nah itu kita terbatas di aturan PNS. Itu yang kalau hanya mengusulkan malah tidak ada simpati Pak. Kalau ada simpati bisa jadi kita mendukung secara moral, material, kan itu tidak harus dalam bentuk uang. Artinya kan bisa juga kita memberikan dalam bentuk uang juga, tapi tidak disebutkan dulu. Kalau hanya usul justru kita nggak kayak ya udah biar PGRI gitu kan jadinya. Tapi kalau kita ya Dek berangkat Dek, semangat Dek, ya gitu kan beda lagi. Ya wes mau tak omong PGRI itu siap lagi. Iya, betul Pak. Setuju, siap. Oke. Kalau nggak diskusinya panjang ini Pak. Enggak, betul Pak. Oke, nomor 9. Jadi simpati itu cuma langkah awal aja ya. Berikutnya bisa ngasih sambil ngasih simpati sebelum memberi dana gitu ya. Yang penting kita tidak istilahnya tidak menghalangi mereka, tidak meremehkan. Kita mendoakan mereka dan berbagi. Baiklah, nomor 9. Salah satu tugas guru PIKET adalah membuat surat keterangan pemberian poin pelanggaran bagi guru karyawan yang datang terlambat kayaknya. Poin pelanggaran tersebut pada tempat itu akan diberi sanksi sesuai kesepakatan. Ketika Anda menjadi guru PIKET, ada seorang guru dan anaknya datang terlambat 30 menit. Sesuai aturan datang lambat 3 menit harus diberi poin pelanggaran sebanyak 30 poin. Tiba-tiba teman Anda yang terlambat tersebut meminta kepada Anda agar dia dan anaknya tidak dibuatkan surat keterangan poin pelanggaran karena alasan ban motor pecah. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini susah ini, etikal ini ya. A. Memenuhi permintaan teman Anda. B. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran saat ini tapi hanya untuk Anda. C. Membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan jika Anda jumlah poin yang dikurangi. D. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran baik kepada teman Anda dan jika Anda sesuai aturan. E. Tetap membuat surat keterangan poin pelanggaran pada keduanya dan melakukan tindakan atas kasus ini. Mana yang betul? D, Pak. Saya yang D. Saya D. Kepala sekolah ya. Iya, karena kasusnya kan lebih ke banyak pecah, enggak disengaja. Nah itu. Ini tentang ketegasan ini. D itu Pak. D. D Pak, delta. Berarti ya, ban pecah ini. Iya. Jawabannya sih D ya, sesuai aturan. Bukan Mbak, ban bocor saja, bukan ya. Yang delta. Kalau yang B hanya anaknya ya, bapaknya gimana? Yang C tetap membahasnya meskipun jumlah poinnya dikurangi. Ya saya kira yang D yang tepat ya saya aturannya. Yang nomor 10. Seorang siswa keberatan membawa handphone ke sekolah padahal sekolah sebenarnya sudah memberikan tulisan peringatan tentang aturan tidak membawa handphone ke sekolah. Sebagai guru yang berkewajiban memberi pendidikan, bagaimana Anda menanggapi permasalahan tersebut? Masalah handphone ya. Sebagai siswa, pembahasannya. Betul ya. Yang B. Yang B. Masalah handphone tadi ya, jawabannya B memang. Ya. Pak Helu segera menanyakan hal ini pada dengan dan bisnis untuk meroleh perangkat gadget. Yang penting itu kan ada konselingnya Bapak Ibu ya, biar tidak cuma beri hukum, tapi memberikan ada apa sih di balik itu kayak ban pecah atau apa tadi ya. Nah, kalau ini biar membantu mereka ada masalah apa di siswa. Banyak sekali nih. 11. Cara atau jalan temu oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga tujuan belajar dapat dicapai merupakan ini kok kan ini ya, beda ya ini ya. Beda materi Pak ini Pak. Beda materi ya. Metode banyak. Banyak apa? Ya. Ini kan pedagog ini ya.
Ya sudah pedagogi gini kan. Soalnya Pak Parno tadi. Iya. Oke Bapak Ibu, kita sudah setengah 6 kurang 1 menit. Tidak terasa ya, akhirnya setelah Bu Desi, Bu Linda, mohon maaf, Bu Novi, kita bisa banyak diskusi hari ini ya, dan menekankan curhatnya Pak Arif ya. Soalnya di-share Pak ya. Kemarin Bapak Ibu ya di-share Pak. Ya, insya Allah. Soalnya. Yang barisan Bapak Ibu ya, jawab saya simpan dulu. Ini soal Bu Novi kita akan menghargai udah banyak. Oke, bentar saya kirim ke WA biar dapat. Baiklah Bapak Ibu, ini kita sudah mendekati selesai ya. Sudah selesai nih waktunya. Saya kira untuk hari ini, insya Allah kita bertemu lagi besok di topik yang berbeda ya. Tetap semangat Bapak Ibu. Oke. Baiklah, saya kira begitu Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi besok. Tetap sehat, tetap semangat. Amin. Jangan lupa selalu berdoa Bapak Ibu. Yakin sajalah insya Allah Bapak Ibu. Saya kira begitu, terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, gini ya. Matur nuwun Pak Bisa. Terima kasih. Terima kasih. Nanti ada yang mungkin saya tinggalkan ruangan. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Mohon izin, break dulu Pak. Jangan lupa Bapak Ibu untuk absen dulu. Ya, TLMS Pak ya. Terima kasih Pak. Ya, di Ibu semuanya teman-teman juga. Mana ya? Absennya di mana? LMS ya absennya ya? Di LMS Pak, absen Pak.